Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elna Purnamayanti, NIM 210101123. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan UAS Cloud Computing pada Red Hat 4.14 dalam lab orkestrasi kontainer dengan Kubernetes dan OpenShift. Baiklah, di sini tuh kita bisa membaca hasilnya. Kita dapat verifikasi dan perbaiki konfigurasi objek service dan development RHOCP. Selanjutnya menyebarkan objek RHOCP. Dalam latihan ini biasanya kita dapat menyebarkan code aplikasi ke RHOCP. Aplikasi ini menggunakan layanan mikro yang dikonfigurasi Quest API dan Quest UI. Nah, di sini kita akan menerapkan tingkat pertama aplikasi Quest UI Container ke RHOCP, namun code mengalami crash yang tidak merespon permintaan. Baiklah, langsung saja di sini kita mulai ya. Kita terlebih dahulu bakalan copy di lab start OpenShift lab-nya. Baiklah, langsung saja kita Ctrl C. Langsung kita Oke, sabar dulu. Jaringannya agak sedikit bermasalah. Oke. Kita ulang copy lagi, kita ulang dulu buat mengkopinya. Ctrl C. Kita Ctrl V. Oke, setelah itu kita enter. Kita tunggu dulu beberapa saat. Bisa Oke, kita tunggu dulu sebentar teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke tab baru ya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini pada di 1.1 kita masuk ke klaster sebagai developer pengguna. Baiklah, di sini langsung saja kita copy dulu. Kita copy terlebih dahulu. Ctrl C. Kita Ctrl V, setelah itu kita send. Oke, kita tunggu dulu. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke 1.2. Nah, selanjutnya kita 1.2. Nah, di 1.2 ini kita disuruh untuk menggunakan OCP lab project tersebut. Nah, baiklah, di sini langsung saja kita copy. Kita copy lagi, Ctrl C. Kita Ctrl V. Kita tunggu. Kita tunggu dulu. Sinyalnya ini yang bermasalah. Oke, setelah itu kita enter. Nah, di sini di 2 titik ini kita disuruh beralih ke D0188 atau labs atau OpenShift lab atau directory. Nah, directory ini berisi bahwa Quest API berkas .yml yang dibuat oleh kolega kita mengetahui bahwa berkas YML mungkin berisi kesalahan. Nah, di sini kita disuruh untuk mengkopinya terlebih dahulu untuk mencoba benar atau tidak bahwa dia ada masalah. Selanjutnya kita Ctrl V.
Oke, setelah itu kita enter. Nah, baiklah langsung saja kita ke 3 titik. Nah, di 3 titik ini kita disuruh untuk mencoba membuat penerapan dengan menggunakan development.yml file. Nah, di sini tuh di sini tuh kita bakalan mengcopy di bagian sini. Oke, kita Ctrl C, kita Ctrl V. Wait. Kita dulu. Kita ulang copy, Ctrl C, kita Ctrl V. Nah, setelah itu kita enter. Nah, selanjutnya di 3.2 ini kita disuruh untuk membuka development.yml dari berkas dalam editor teks seperti Digit dan ubah selector di label bidang untuk menggunakan label yang sama dengan spek template metadata di label sidang berikut. Baiklah, di 3.2 ini kita langsung saja ketik gedit development.yml. Oke, kita ya. Oke, kita kontrol V, setelah itu kita enter. Baiklah, di sini kita menunggu ya, kita perhatikan yang sama dengan bagian di sebelah kirinya. Oke. Kita lihat dulu apa saja yang perlu kita ubah. Aplikasi Appiance Development MATLABEL. Oke, MATLABEL quotes dia ini quotes API terus template metadata label quotes API. Baiklah, di sini tuh teman-teman bisa kita lihat yang di sebelah kirinya sama di sebelah kanannya kita samakan. Setelah itu kita save. Kita klik save. Nah, setelah itu kita keluar. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita di 3.3 ini. Di bagian 3.3 membuat penerapan dengan menggunakan deployment.yml file. Nah, di sini kita bakalan copy di bagian create-nya. Kita Ctrl C. Setelah itu di sini kita paste. Oke, kita tunggu. Sebentar. Di sini di catatannya juga kita disuruh untuk mengabaikan peringatan keamanannya. Oke, setelah itu kita enter. Baiklah, di 3.4 ini kita disuruh untuk verifikasi bahwa quest aplikasi dalam keadaan running baik-baik saja. Baiklah, di sini kita copy. Git Ctrl C. Oke, dia error. Sabarlah. Kita refresh kembali. Oke. Nah, kita ulang, kita copy di bagian sini, Ctrl C,
Ctrl V, dan kita enter. Baiklah, setelah itu kita lanjut ke 4 titik. Nah, di 4 titik ini kita menggunakan service.yml berkas tersebut untuk mengkonfigurasi quest UI jaringan kontainer dalam UCV Lab Project. Dikonfigurasikan service.yml berkas agar sesuai dengan persyaratannya seperti yang kita sebutkan. Yang pertama, kontainer quest UI harus mencapai quest API kontainer di HTTP quest API 8080 URL. Nah, secara default kontainer quest API ini mendengarkan default 8080. Diterapkan quest UI container setelah quest UI di container tersedia di quest API shop. Nah, arsitek dari aplikasi menyarankan untuk memulai ulang quest UI aplikasi yang diterapkan dalam urutan yang salah. Baiklah, langsung saja kita di 4.1. Nah, di sini di 4.1 ini kita disuruh membuka service.yml berkas tersebut dalam editator teks seperti Gendit, kemudian dikonfigurasikan dalam layanan melayani port 4080. Oke, langsung saja di sini kita Gendit, langsung saja kita copy di service.yml tersebut. Kita Ctrl C. Ctrl V. Nah, setelah itu kita tunggu dan kita enter. Oh, oke, dia error. Kita ulang lagi, kita Gendit, Gedit, kita Ctrl V. Oke, setelah itu kita enter. Nah, baiklah di sini teman-teman kita bakalan melihat lagi, kita bakalan mensamakan apa saja yang ini port wait, oh ini dia. Di sini kita bakal mengubah menjadi 8080. Setelah itu target portnya, di target portnya juga kita bakal mengubah jadi 3000. Oke. Aplikasinya target portnya ini target port 3000, selektor aplikasi quest. Oh ya, target portnya yang ini ya 80. Oh iya, 80. Setelah itu aplikasinya di sini kita seperti biasa WhatsApp ya. Ininya juga ubah Nah, name-nya ini, name-nya kita rubah menjadi kita tambahkan jadi WhatsApp. Setelah itu kita lihat. Oke, setelah kita samakan dengan di 4.1, 4.2, dan 4.3, dan 4.4. Setelah itu kita bakalan save dia. Oke, setelah kita save, kita keluar. Baiklah, selanjutnya kita ke 4.5. Nah, di 4.5 ini membuat layanan dengan menggunakan service.yml file. Baiklah, di sini kita copy terlebih dahulu, Ctrl C, kita Ctrl V, kita tunggu terlebih dahulu. Setelah itu kita enter. Nah, baiklah kita lanjut ke 4.6. Nah, di 4.6 ini kita memverifikasi konfigurasi layanan menggunakan alamat
IP titik akhir. Nah, mungkin ini berbeda dengan dalam keluaran kita. Di sini kita copy dulu. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Baiklah, di sini kita bakalan samakan. Kita lihat dulu apakah sama. Kita cek hasil lab, sequence non, sequence apa? Baiklah. Nah, di 4.6 ini setelah ini kita bakalan hasilnya akan berbeda dari keluaran yang disorot pada perintah sebelumnya. Dan kembali lagi ke langkah sebelumnya dan pastikan kita mengkonfigurasi layanan ini dengan benar. Nah, kita lanjutkan ke 4.7. Di 4.7 ini kita memverifikasi bahwa Quest UI Container ini masih gagal. Kita disuruh untuk mengcopy di OC Git. Ya, kita Ctrl C, kita Ctrl V, kita enter. Oke, langsung saja kita ke 4.8. 4.8 ini memulai ulang Quest UI Container supaya kita dapat menghapus kontainer yang berisi aplikasi Quest UI label tersebut dan membiarkan Quest UI penerapan membuang ulang kontainer tersebut. Di sini kita copy di bagian usage delete-nya. Ctrl C, kita Ctrl V. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya kita bakal verifikasi bahwa USAI ini di penerapan tersebut telah menciptakan kontainer baru. Langsung saja kita copy lagi. Oke. Setelah itu kita enter. Baiklah, di sini kita bakal di 5 titik ini kita bakalan membuka web navigasinya. Kita akan membuka web navigasi ke HTTP-nya. Langsung saja kita copy. Tuh, oke, kita copy sampai sini ya, .com. Ctrl C, kita masuk ke browsernya. Oke, di sini kita paste. Kita tunggu dulu. Oke, setelah itu kita enter ya. Kita enter. Dan teman-teman bisa melihat hasilnya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita langsung saja kembali ke namanya yang setelah itu yang setelah itu kita bakalan copy di bagian lab finish. Ctrl C, kita Ctrl V. Setelah itu kita enter. Kita tunggu. Setelah kita menyelesaikannya pada lab perintah tadi, kita bakalan menyelesaikan berarti dalam latihan pada Red Hat ini. Dan bisa teman-teman lihat ini dia itu sudah sukses, maka pada lab ini sudah berhasil. Sekian dari saya, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.